saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini menarik sekali karena saya sendiri belum pernah melakukan ini. Dalam 2 minggu ini, 16 dan 23, saya akan melayani di ibadah sore. Di Moing, sore saja. Jadi hari ini topiknya akan dibagi 2. Topik yang pertama dan yang kedua nyambung sih, tapi topiknya itu akan bicara yang pertama dan yang kedua 16 dan 23. Bapak Ibu, ini yang kita mau katakan hari ini. Sebetulnya kalau saya ditanya, Bapak Ibu, apa yang Anda bisa katakan terkait dengan orang Yahudi itu pernah membuat sebuah temuan? Ada banyak temuan yang orang Yahudi buat. Ada orang bilang gini, kita harus mengatakan bahwa produk orang Yahudi jangan dipakai. Ada yang bilang begitu. Kalau saya tuh bilang gini, nggak mau pakai produk Yahudi, wah terlalu berani orang ini. Coba kalau saya tanyakan dulu, Bapak Ibu, siapa yang tadi naik mobil? Nah, gitu ya. Oh ya saya, oh nggak boleh naik mobil. Mobil itu namanya Henry Ford, Yahudi. Ya kalau nggak naik mobil, naik apa? Ya, naik pesawat. Hah? Pesawat. Wilbur Wright, Oliver Wright, itu orang Yahudi. Itu nggak jadi naik pesawat. Naik kereta api, kereta api naik. Josh Stephenson orang apa? Nggak jadi lagi. Naik kereta api nggak bisa, naik pesawat nggak bisa, naik mobil nggak bisa. Ya sudah di rumah aja Pak. Sebentar, di rumah tuh mau ngapain? Ya di rumah ya nonton TV. Televisi siapa penemunya? Duh, nggak jadi lagi Yahudi. Ya kalau gitu, ya saya nggak usah nonton TV. Saya dengar radio. Sebentar, radio penemunya Yahudi dong. Iya Pak. Ya. Jadi di rumah diam aja. Ya saya baca majalah aja. Majalah apa? Kalau Anda lihat majalah yang besar di muka bumi, itu hampir setengah yang terkenal dari orang Yahudi. Ya nggak usah baca majalah Pak. Saya sekarang mau telepon aja Pak. Telepon pakai apa? Telepon itu Graham Bell, Yahudi. Wah, mulai mikir gimana nih? Ya saya di rumah diem aja Pak. Ya paling ya saya pakai listrik. Nanti dulu. Listrik siapa yang menemukan? Yahudi. Ya saya di rumah diem. Gak pakai listrik. Anget. Tidak kemana-mana. Tidak melakukan apa-apa. Diem. Terus saya mau makan Pak. Makan apa? Makan ya buka kulkas itu Pak. Makanan cemilan Pak. Nanti dulu sebentar. Cemilan, gula itu biasa pakai sirup jagung. Biasanya ya. 3 perusahaan terbesar sirup jagung itu yang punya Yahudi. Gak jadi makan lagi. Terus diem. Mau ngapain ya? Wah udah panas. Kemudian diem. Wah kemudian masuk angin. Paru-paru basah. Kena paru-parunya. Dokter bilang, suntik dulu. Pakai apa? BCG Pak. Nanti dulu. BCG itu penemunya siapa? Yahudi lagi. Sudah menderita, nggak ada orang Yahudi. Udah Pak, mau mati aja. Udah pakai apa? Mati pakai bom atom. Penemunya Kuri, Yahudi. Bapak Ibu, kalau Anda tidak pakai produk Yahudi, Anda akan sangat menderita. Bapak Ibu, hal ini sebetulnya kalau kita lihat, memang temuan Yahudi ini bagus sekali. Ya kita baca sebentar yuk. Pengkhotbah. Ini bagus nih pengkhotbah. Pengkhotbah pertama dikatakan pada ayat yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Apa? Tidak ada apa? Sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, kalau kita melihat, Anda mengerti Yahudi bukan hanya sekedar untuk mereka membuat produk, tapi mereka mengerti bahwa di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru. Kalau Anda melihat Tuhan itu punya kebiasaan membungkus peristiwa yang spektakuler dengan peristiwa biasa-biasa saja. Ini peristiwa spektakuler nih, spektakuler.
Masalahnya Tuhan itu kalau bicara sama kita, dia membungkusnya dengan peristiwa biasa-biasa saja. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Anda tahu Bethlehem kan Bapak Ibu? Kalau Anda melihat Bethlehem, waduh, Bethlehem itu adalah sebuah, orang bilang kota ya. Saya sebenarnya ada bertanya, Bethlehem itu lebih cocok kota atau pedalaman? Karena jumlah kambing dan domba yang ada di Bethlehem jauh lebih banyak daripada manusia. Jadi Bethlehem itu satu kota Efrata yang tidak mendapat bagian di dalam kumpulan dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada sebuah kumpulan dan masing-masing kota yang penduduknya banyak menyerahkan orang-orang itu duduk sebagai dewan. Tidak ada orang dari Bethlehem disuruh duduk sana. Kenapa? Karena kebanyakan kambing sama domba. Ada gambaran kambing domba sebagai dewan kan di tanah itu. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa Tuhan itu membuat sebuah peristiwa dengan dibungkus hal yang besar. Dengan hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau kita melihat peristiwanya, Anda mengerti terkait dengan Bethlehem, itu yang pertama ya. Bethlehem, kemudian kalau Anda melihat gempa, waktu Korah datang Abiram, hari itu mereka dibikin gempa saja, itu enak. Gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah gempa itu khusus kena kepada Korah datang Abiram plus keluarganya. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau orang bertanya, apa penyebabnya? Gempa. Gempa itu peristiwa biasa. Nah, Tuhan membungkus untuk maksud itu dengan sebuah peristiwa yang biasa. Bapak Ibu, itu yang menarik. Nah, kalau kita lebih dalam lagi melihat sebuah peristiwa, Anda tahu orang Yahudi itu kan punya Megilot ya. Megilot itu adalah nuansa firman Tuhan yang dibacakan setiap hari-hari tertentu. Misalnya kalau Bapak Ibu tahu yang di pengkhotbah ini, itu yang dibaca setiap hari raya Tabernakel. Jadi orang Yahudi itu setiap hari raya dibacakan kitab-kitab khusus gitu. Nah, kitab pengkhotbah ini dibacakan setiap Tabernakel. Nah, itu namanya Megilot. Ada sekitar 5 kitab besar. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, kitab pengkhotbah ini kan Anda kalau membaca ini, apa sih yang ada di sini? Ya, sia-sialah semuanya, sia-sia hafalin. Tapi kalau Anda membaca kitab ini baik-baik, Anda akan mengerti, di kitab yang pengkhotbah ini, Tuhan memberikan satu maksud yang besar. Khotbah ini, di pengkhotbah ini, sebetulnya adalah dasar dari semua kemajuan teknologi orang Yahudi. Saya kadang-kadang juga berpikir, kenapa begitu Pak? Kenapa caranya begitu Pak? Tapi Anda mau bilang apa? Di orang Yahudi, diajar mereka untuk membaca ini setiap hari Tabernakel, karena ini adalah dasar pemahaman hikmat yang Tuhan berikan untuk membuat sebuah teknologi bagi orang Yahudi. Dari kitab pengkhotbah ini. Nah, Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa kadang-kadang Anda berpikir, Pak yang betul itu mana Pak? Teknologi atau iman? Amsal 22 mengatakan. Anda nggak usah buka, biasa yang buka saja. Gitu. Nanti ada buka-buka lama-lama males. Gitu. Amsal 22 ayat 12. Maka Tuhan menjaga pengetahuan. Kita mengerti bahwa Tuhan dengan yang namanya iman itu adalah garisnya selaras. Jadi selaras. Iman dan pengetahuan selaras. Inline. Garisnya sama. Garisnya sama. Anda tidak bisa bilang, oh kalau iman itu sama pengetahuan nggak boleh digabung Pak, itu bertentangan, oh nggak bisa. Di firman Tuhan, iman itu dan pengetahuan selaras. Nah, Bapak Ibu, itu yang menarik. Kalau kita melihat bahwa kenapa sih Tuhan selalu membungkus peristiwa besar di muka bumi ini dengan peristiwa biasa. Anda mengerti bahwa kenapa konjungsi bintang Bethlehem misalnya, bintang Bethlehem, satu garis ya, matahari, Merkurius, Venus satu garis. Itu bintang Bethlehem. Nah, bintang Bethlehem itu terjadi di muka bumi 3 kali.
Yang pertama adalah waktu Tuhan Yesus setelah lahir ya. Bintang Bethlehem terjadi saat Tuhan Yesus lahir. Bukan pada saat Tuhan Yesus mau lahir, sudah lahir ada. Karena orang-orang Majus kan membawa dirinya rame-rame ke sana. Yang kedua 2015. Yang ketiga 2017. Nah, itu adalah sebuah konjungsi. Akan jadi lagi apa? Ya menurut saya kalau sudah terjadi sekali, mungkin akan jadi 2 kali. Tapi mau dikata apa ya, saya pikir biarlah itu terjadi. Kita sedang menunggu yang keempat, kelima, nanti kalau ketemu lagi, ada lagi yang 1 garis lagi, saya akan cerita. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kenapa sih Tuhan itu selalu seperti itu? Karena Tuhan itu bicara kepada umat dengan pola yang berbeda. Kalau orang dunia melihat peristiwa ini, semua jawaban pasti ada ini. Kenapa peristiwa terjadi? Ya karena ini. Orang dunia cuma melihat ini aja. Tapi kita seharusnya melihat peristiwa spektakuler ini. Saya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu membungkus peristiwa spektakuler dengan hal yang biasa. Orang dunia kalau ditanya peristiwa ini pasti dikatakan itu hanya peristiwa biasa saja. Tapi Tuhan punya maksud di sini. Nah, saya lihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat seperti misalnya Tuhan menyeberangkan bangsa Israel. Kenapa Laut Merah? Orang Israel harus nyebrang via laut. Orang bertanya, kenapa sih harus Laut Merah yang diseberangi? Laut Merah itu gara-gara apa? Angin timur bertiup tuh semalaman disibak 2. Dibuka nih 2, lewat ke tengah. Kalau ditanya, itu angin timur kok bisa begitu? Jawabannya selalu adalah Tuhan memakai 2. Ini dan ini. Ada angin timur, kalau saya bilang ya, kenapa sih pakai begini? Harusnya ini cukup. Tuhan berfirman tuh dari sorga. Langsung, cek, laut kebuka. Itu pasti heboh sekali Bapak Ibu. Anda pasti suka sekali, heboh sekali. Yang malah yang terjadi adalah Tuhan itu membiarkan semalaman angin timur bertiup. Bertiup dulu. Kalau Anda bilang, buat apa angin timur? Dengan Tuhan berfirman saja, harusnya laut itu terbelah jadi 2. Tetapi Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan suka sekali menyembunyikan peristiwa spektakuler di dalam peristiwa yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu hari ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda bertemu dengan peristiwa biasa-biasa saja, yang Anda biasa-biasa saja, Anda harus berdoa. Apakah ada peristiwa spektakuler di dalamnya? Saya percaya orang Kristen di tempat ini, kita hidup dengan nuansa yang spektakuler. Tapi bagi orang di luar, karena kita di luar ditutupi dengan hal yang biasa, orang di luar melihat kita ini biasa-biasa saja. Bapak Ibu, ini hal yang penting. Kita menghidupi hal spektakuler. Tetapi orang luar melihat kita biasa-biasa saja. Bapak Ibu, ini harus Anda mengerti karena Tuhan memberikan ini kepada kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan hari ini adalah sebetulnya saya mau bicara soal tabut. Tabut, gitu ya. Tabut. Tabut Allah. Tabut Allah. Tabut Allah itu fenomena apa, Pak? Fenomena yang ada di muka bumi. Peristiwa biasa atau spektakuler? Ingat, dua-dua ada selalu bahwa setiap kali terjadi sesuatu Anda harus ingat dua-duanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita membaca satu ayat untuk mengerti siapa Tuhan itu. Tuhan dikatakan sebagai kudus, gitu ya. Tuhan dikatakan sebagai orang yang penuh kasih. Tapi ada satu kalimat di Alkitab yang mengatakan siapa Tuhan itu. Kita akan membuka dalam Ibrani 12.
12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang tangkap baik hari ini. Ibrani 12:29 mengatakan Allah kita adalah api. Api yang menghanguskan. Kata-kata garis bawah di situ. Sebuah konsep bahwa Tuhan itu bukan sebuah api yang menghanguskan. Api itu digambarkan dalam apa? Dalam sebuah tabut Allah. Ada apinya. Nah, kita akan membaca sebentar Bapak Ibu, saya mengerti sebetulnya kalau Anda mengerti firman ini, penemu dari tabut suci itu bisa digambarkan dengan jelas seperti sebuah alat yang ditemukan oleh orang bernama Ewald George von Kleist. Ini orang Jerman ya, Bapak Ibu tahu ini Ewald Georg von Kleist. Nah, ini pendeta. 1945. Kemudian, setahun kemudian, pada 1745 sampai 1746, ada seorang bernama Peter van Mussenbroek. Peter Mussenbroek. Dua orang ini menemukan sebuah gambar bahwa tabut suci itu konon, saya bilang konon ya, Bapak jangan bilang iya nih, saya bilang konon, itu mirip dengan sebuah alat penyimpan elektrik. Kebenaran sampai di mana, Pak? Sudah bilang tadi bahwa dalam Tuhan itu ada yang spektakuler dibungkus dengan biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti ini, yuk kita akan melihat fotonya sebentar. Tampilkan. Bagian media. Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sana ya. Oke. Ini adalah bentuknya. Sebuah seperti penyimpan listrik, tepatnya seperti generator. Ini adalah alat yang dibuat oleh dua orang ini untuk membuat listrik. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti itu namanya apa? Saya memberikan sebuah nama di sini adalah nama yang diambil yang mirip seperti ini dengan bentuk temuan seperti adalah Leyden jar. Leyden jar. Leyden jar. Bentuk gambarnya adalah seperti ini. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu adalah ada next. Ini cara kerjanya. Jadi ada metal atasnya, ada sebuah tabung. Yang ini Bapak Ibu, yang ini adalah sebuah logam yang dipakai untuk menutupi, disalut dengan logam. Jadi yang hitam itu tengah adalah bejananya, yang di dalam itu adalah salutnya, disalut dengan logam. Nah, kemudian ditutup dengan metal. Metal itu ada wire-nya. Nah, Bapak Ibu, konteks ini yang pertama tadi, yang ini berhubungan dengan negatif. Sedangkan yang ini, yang dalam, berhubungan dengan positif. Ini adalah bentuk yang dikatakan menjadi Leyden jar, dikatakan mirip menyerupai apa yang orang Yahudi buat.
Oke, oke, matikan dulu. Kita sudah ada, boleh matikan. Kita sudah ada itu di revolusi industri, Bapak Ibu. Kita ini bersyukur ya Bapak Ibu ya. Revolusi industri yang sedang kita jalani ini terhenti karena pandemi. Anda bisa bayangkan, apabila tidak ada pandemi, sebetulnya revolusi industri sudah tebus ke industri kelima. Kita tahu revolusi industri pertama itu tahun ini sekian. Ditemukan adalah mesin uap. Waktu itu orang tuh bekerja, kemudian tiba-tiba ditemukan mesin uap. Sejak itu kerjanya lebih efisien. Waktu kerja lebih efisien ini akibatnya terjuallah barang-barang tuh banyak. Ini mesin uap. Di Eropa, ditemukan pertama kali di Eropa. Ada mesin uap di sana. Yang terjadi adalah orang mulai membeli produk-produknya. Supply creates its own demand. Jadi mesin uap, disupply, ada yang beli. Nah, ini dunia berkembang menjadi luar biasa sekali. Sistem kerja Anda berubah total. Tapi jangan lupa, di sini terjadi revolusi industri yang kedua. Kalau Anda melihat dengan apa itu? Dengan yang namanya ditemukan listrik. Pernah dengar Michael Faraday? Ya, saya nggak kenal. Anda mengenal ya, Michael Faraday. Bapak Ibu, sejak listrik ditemukan, kerja Anda lebih efisien lagi. Anda bisa berpikir andai kata di Indonesia ini 10 menit saja listrik mati semuanya. 10 menit mati semuanya. Apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan. Dunia bergantung sama listrik. Tetapi dunia dengan cepat maju lagi. Kita tahu dengan ditemukannya adalah komputer. Revolusi industri ketiga, komputer ditemukan. Yang tadinya besar, mengecil, lama-lama sebesarnya hand. Gitu. Jadi besar dulu. Dulu komputer besar sekali Bapak Ibu. Bawanya susah. Lama-lama jadi kecil. Gini, jinjingan. Lama makin tipis. Laptop, notebook, lama-lama sebesar jari. Palm top. Lama-lama menjadi handphone Anda yang Anda pegang sekarang. Handphone akan berubah menjadi jam tangan. Jam tangan akan berubah masuk dalam diri Anda dalam bentuk chip. Yang sekarang diramaikan oleh orang-orang, wah ini chip di akhir zaman. Itu sedang berjalan. Nah, Bapak Ibu, yang luar biasa adalah ini kira-kira ini 2010 ya. Internet of Things. Internet of Things. Semuanya pakai internet. Kita di zaman 2010 nih, sudah masuk nih ke sini. Seharusnya dengan mudah saja kita masuk ke nomor 5. Tapi apa mau dikata? Pandemi. Pandemik berhenti. Nah, habis pandemi di sini bergerak lagi. Ini apa? Kita belum tahu apa itu. Tapi tentu saja kalau saya bilang artificial intelligence. Nah, modal seperti apa Pak modelnya? Nggak tahu. Tapi adalah internet makin kecil menyatu dengan hidup Anda. Kita sekarang mungkin ada di sini. Bapak Ibu,
Kalau kita melihat ini semua, kita tahu bahwa dunia sedang mengalami masa akhir. Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab sebentar. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Thales dari Miletus, kira-kira tahun 600 sebelum Masehi. Thales dari Miletus pernah mengatakan bahwa kalau yang namanya listrik, Anda kan tahu yang namanya penggaris ya, penggaris. Anda gosok-gosok penggaris, gesek-gesek, terus gini ke rambut. Rambut Anda jadi gitu. Anda, itu apa ya Pak? Nah ini. Saya nggak tahu Anda pernah coba apa enggak. Penggaris Anda beli baru, Anda gesekkan di lengan, di kain, di baju Anda digesekkan, terus Anda ginikan. Sampai sini aja, sampai sini berhenti. Rambut Anda akan naik. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah coba? Nah, nggak semua. Yang udah fotonya kerjaan apa itu? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu yang ngomong siapa? Thales dari Miletus. 600 sebelum Masehi. Dikatakan adalah apabila benda itu bergesekan di tempat yang kering akan menghasilkan listrik. Nah, pasang gambar tadi lagi, kita akan melihat strukturnya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar ini akan mirip sekali. Pasang dulu gambarnya. Yang kedua tadi ya. Ini ya. Nah, tabut suci itu seperti apa? Tabut suci. Saya mengajak Anda, jadi ini kan generator listrik ya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat dalam Keluaran 25. Keluaran 25. Saya akan bacakan, biarkan Keluaran 25 ayat ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Menurut segala yang tunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, engkau harus membuatnya. Mengenai tabut perjanjian 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, tingginya 1,5 hasta. Jadi tinggi sama lebarnya sama. Ini 2,5, ini sama ini sama. Kayu penaga. Ayat 11. Haruslah engkau menyalurnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalurnya dan di atasnya harus kau buat bingkai emas kelilingnya. Kadang-kadang isi dari firman Tuhan itu aneh. Kenapa harus disalut pakai emas? Itu gambarnya sama yang nomor 2 tadi sama. Luar dan dalam. Nah, ayat 12. Engkau harus menuang 4 gelang emas untuk tabut itu. Jadi ini ada gelang emas di sini. Gelang emas. 2 gelang pada rusuk yang satu, 2 gelang pada rusuk yang kedua. 13, engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Supaya tidak ditarik dari sana. Lalu di atasnya ada tabut. Nah, itulah tabut yang Tuhan katakan. Ayat 14. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung ke dalam gelang itu yang ada pada rusuk tabut itu supaya dengan tabut itu dapat diangkat. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu dan tidak boleh dicabut dari dalamnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat
itu merupakan sebuah kapasitor listrik yang disalut luar dan dalamnya. Tampilkan gambar yang kedua tadi, yang gambarnya. Oke, Bapak Ibu, tabut perjanjian itu mirip dengan gambar ini. Mirip. Kayu, luarnya dikasih logam, dalamnya dikasih logam, dan atasnya metal, logam. Bapak Ibu, itu yang menarik. Bagaimana mungkin ini menjadi kapasitor listrik? Kita tahu di padang gurun itu adalah suasananya kering sekali. Panas kan di sana, panas dan kering. Dalam kondisi panas dan kering, itu adalah tempat yang baik sekali untuk menimbulkan listrik. Nah, apabila listriknya itu statis, listrik statis yang timbul, itu terjadinya besar, penuh, voltasenya makin tinggi. Listrik yang dihasilkan di sini, tempatnya apabila kering, Anda tahu itu ditaruh di mana? Di dalam tempat yang banyak sebuah kainnya. Kain lenan halus, kain lumba-lumba, itu kain itu bergesekan. Bapak Ibu, di tempat itu listrik statisnya penuh. Kalau listriknya makin penuh, voltasenya makin tinggi. Cerita ini pernah disampaikan oleh seorang yang bernama Newman. Newman. Stephen Newman pernah mengatakan bahwa topik mengenai tabut suci sangat dekat dengan kapasitor listrik. Nah, firman Tuhan berkata bahwa mari kita membaca apa betul itu sebagai listrik. Kita buka Imamat 10. Imamat 10. Bapak Ibu pasti pernah mengerti ini. Imamat 10. Nadab dan Abihu. Waktu anak-anak Harun dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya. Nadab sama Abihu mengambil api dan membubuhkan dalamnya. Pernah lihat sekring listrik? Ya, sekarang sudah aman. Apa jadinya kalau Anda mendekati itu dengan api? Sekring listrik diganti dengan api. Sekarang sudah aman. Tapi bagaimanapun, kalau Anda membawa api, tindakan yang bodoh sebetulnya. Nadab dan Abihu hari itu mempersembahkan api ke dalam tabut. Apa yang terjadi? Nadab dan Abihu mati. Kita baca. Ayat 4. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Usiel paman Harun, dan berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja di luar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Aneh Bapak Ibu. Waktu Nadab Abihu membawa api, Nadab dan Abihu seperti memegang sebuah api. Kena dan mati. Tapi matinya itu masih ada bentuknya. Karena Musa berkata, mayatnya angkat. Mayat itu masih pakai kemeja, diangkat. Dari cerita itu kelihatan sekali bahwa Nadab dan Abihu itu mempersembahkan api di hadapan tabut. Tabut itu sudah api. Nadab dari bawa api lagi, kena pancarannya. Nadab dan Abihu mati. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cerita Nadab dan Abihu ini mati? Ada yang matinya hangus sama sekali, ada yang matinya masih berbentuk. Nadab dan Abihu masih berbentuk manusia, diangkat. Kita membaca dalam sebuah ayat, 2 Samuel 6 ayat 6. 2 Samuel 6 ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat penyiksaan Nakon itu artinya bersiap. Unik ya, tempat yang bersiap malah mati. Maka Usa menurunkan tangannya pada tabut Allah itu dan memegangnya karena lembu-lembu tergelincir. Ya, karena dia penjaga,
tergelincir, wajar dia mau pegang tabut itu. Bangkitlah murka terhadap Usa, Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya, ia mati sana dekat tabut Allah itu. 8. Daud jadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza, demikian hebatnya, maka nama disebut orang sebagai Perez Uza. Perez itu artinya adalah bakaran. Bentuknya Uza sudah nggak kelihatan, gosong habis karena memegang tabut. Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat sebuah tabut ada pada zaman itu, ini kan zamannya sekitar 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum Masehi. Sudah ada alat ini. Alat ini dikatakan sebagai maskot peperangan orang Yahudi. Alat inilah yang menjadi tempat kemenangan orang Yahudi. Bapak Ibu, pada zaman itu orang tuh masih bawa pedang, masih pakai perisai, masih pakai panah, masih zaman-zaman dahulu lah. Hari itu orang Israel sudah menunjukkan satu kelebihannya dengan menggunakan tabut. Tidak aneh loh kalau tabut dikatakan sebagai tabut ini adalah maskotnya Tuhan. Dan kalau tabut ini turun, digotong loh, maka orang-orang berteriak dan semuanya akan bersorak-sorai. Bapak Ibu, kalau zaman dulu kalau mau perang, tabut ya. Tabut Tuhan datang. Itu ada tiga teriakan orang Israel kalau mau perang. Tabut Tuhan datang, mereka bersorak-sorak. Yang kedua, kita pasti menang dan membunuh semua musuh. Yang ketiga, Anda pasti senang. Ayo kita makan. Kenapa makan? Ya itu. Jadi mereka maskot Tuhan datang, kita menang, habis itu makan. Pantesan keturunan Israel hari ini seperti sama semua. Nah, Bapak Ibu, itulah sebetulnya sebuah ayat yang Tuhan katakan kepada orang yang kudus, yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusan. Ini merupakan sebuah hal yang penting sekali kalau Anda melihat tabut suci itu merupakan sebuah kapasitor listrik yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kapasitor listrik itu memancarkan begitu banyak tenaga. Saya nggak bisa menjawab Bapak Ibu kalau ditanya bagaimana nanti kalau berperang itu nyambar apa, nggak tahu saya gimana. Tetapi tabut itu adalah nuansa yang besar. Apa sih si tabut? Tabut berisi 3 hal. Pertama adalah tongkat Harun yang berbunga, ada di situ. Yang kedua ada mana, satu buli-buli mana ada di situ. Yang ketiga 2 loh batu, 2 tablet batu di sana. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa dari kitab PB dikatakan bahwa isinya cuma ada 2 tablet batu. Lalu pertanyaannya, kemanakah perginya tongkat Harun dan mana? Kita tahu bahwa tabut itu pernah dicuri orang Filistin. Dalam peperangan Saul gak taat sama Tuhan, mereka perang. Dan hari itu tabutnya turun. Tabut Tuhan datang, orang Filistin stres. Mereka takut sekali dan mereka berkata, kita akan menjadi pemenang, kita harus menang. Ternyata dalam peperangan Filistin menang. Setelah dibunuhlah Saul sama anaknya, dicurilah alat itu, dicuri alat itu. Bapak Ibu, waktu alat itu dicuri, kita tahu alat itu kemudian ada orang yang melihat ke dalamnya. Waktu melihat ke dalamnya, mati. Dan hari itu hilanglah tongkat dan mananya. Tongkat itu ada sampai zaman Daud. Zaman Saul nggak diurus itu, nggak diurus sama sekali. Zaman Daud barulah diurus oleh Daud. Mereka mau pulangkan dan peristiwa tadi yang 2-6 terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu peristiwa itu, Imam Eli hari itu mati tuh,
gara-gara tahu bahwa tabut sudah dicuri, gitu ya. Sampai cucunya dikasih nama Ikabut. Nah, Bapak Ibu, peristiwa bahwa tabut suci yang memancarkan sinar itu, yang bicara mengenai listrik crude battery, jadi baterai mentah, itu merupakan satu rencana Tuhan bagi hidup bangsa Israel. Kalau Anda berkata, lalu Pak, sebetulnya orang Israel itu bisa menang karena apa? Kita pasti bilang, mujizat Tuhan. Tapi orang luar pasti bilang, oh pasti ada satu rencana. Kenapa tabut suci itu mirip sama listrik? Karena Tuhan selalu bicara dua hal. Hal spektakuler dibungkus dengan hal yang biasa. Nah, tampilkan lagi yang tadi kedua gambarnya. Oke, ya. Oke, next. Ini replika aja, replika seperti ini, replikanya. Bapak Ibu, Anda pasti bertanya dong, kenapa sih pakai emas? Kenapa nggak pakai warna lain? Semua yang orang katakan pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya. Karena Tuhan memberikan sebuah rencana atau jawaban sebagai hal yang biasa-biasa saja dengan maksud yang luar biasa di belakangnya. Nah, kita tahu dalam kapasitor itu selalu ada benda-benda yang menjadi penghantar. Dari urutan yang paling bagus sampai yang paling bawah. Bapak Ibu, kalau ditanya, kenapa sih gambar itu pakai emas gitu ya? Saya juga bertanya, emas itu kan rencana bagi kita adalah mulia. Emas itu adalah merupakan hal yang luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau yang terjadi dalam hidup kita, kenapa? Padahal kita tahu yang paling bagus itu perak. Perak adalah penghantar yang paling bagus untuk sebuah satuan. Perak itu 100 lah, 100. Nilai 100. Nah, kenapa emas? Emas sama perak sebetulnya bagusan perak. Lalu kenapa Tuhan pakainya emas? Anda bisa bilang ya karena emas itu kan lebih murni, lebih mulia gitu ya. Rencana Tuhan di balik itu, ternyata emas itu adalah nomor ke-76. 76. Anda mau ngomong apa nih 76? Kalau saya mau katakan 7 angka Tuhan. Kalau manusia angkanya 6. Atau Anda mau berkira begini. Nah itu ngawur itu. Gak ada yang tahu. Tahu ya? Nah itu 76 juga, tapi bukan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti ini, ternyata Tuhan itu mengatakan, kenapa sih harus bentuknya adalah emas? Ya karena itu, emas adalah perpaduan antara sebuah Tuhan 7 dan 6 manusia. Makanya kenapa pakai emas murni, disalut emas murni semuanya, luar dan dalam. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti hal tersebut, kita mengerti, oh Tuhan tuh punya rencana yang besar dalam hidup Anda dan saya. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat, pasangkan lagi, pasang yang tadi gambar yang replika. Nah oke. Jadi itu adalah merupakan sebuah hal yang Tuhan katakan sama kita. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, tabut itu nggak boleh manusia itu dekat. Anda tahu sutet ya, saluran udara tegangan tinggi, ya. Bapak Ibu, kalau Anda disutet, nggak usah disutet, Anda di bawah listrik itu, sutet itu, Anda udah nggak enak hidupnya. Anda hidupnya berasa ada banyak hal yang terjadi. Jadi karena itu tegangan tinggi sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti itu, saya mengambil cerita itu sebetulnya dari Ron Wyatt, seorang peneliti yang ada di dunia ini, itu mengatakan bahwa tabut suci itu sudah ada, masih ada di Yerusalem, masih ada di Yerusalem. Bapak Ibu, kapan-kapan ya, jangan sekarang ya. Saya akan cerita, kenapa sih orang bilang tabut suci itu dibawa ke Afrika, padahal masih ada di Israel. Nah, tabut suci itu menurut versi Ron Wyatt
Next gambarnya. Itu ada di sini. Anda sudah bisa dapatkan ini di YouTube, Bapak Ibu. Waktu saya dapatkan belum ada, tapi sekarang sudah banyak. Gitu ya. Anda bisa dapatkan itu. Nah, cerita ini didapatkan bagaimana mungkin orang itu bisa menyentuh tabut dan tetap hidup. Kita tahu bahwa hari itu Tuhan mengajar pada orang Israel, dia memanggil satu suku, Lewi. Dan diajar Tuhan hati-hati bagaimana membentuk satu bentukan, gitu ya. Harus belajar cara untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Saya bertanya-tanya, kenapa sih orang Lewi itu harus pakai baju? Kenapa orang Lewi harus pakai Urim dan Turim? Kenapa orang Lewi harus pakai banyak peralatan di depannya? Dan berhati-hati sekali tidak boleh dilewatkan. Kalau kita mengerti ini, sebetulnya Tuhan itu sedang bicara sama kita bahwa Tuhan ingin ketaatan manusia. Nah, kalau kita mengerti peristiwa ini, Bapak Ibu, saya tahu bahwa banyak orang berpikir bahwa tabut suci itu di mana? Sudah hancur sekarang, sudah nggak, bentuknya juga sudah patah satu ya, sudah jadi tabut tinggal satu itu. Kondisi juga sudah patah, kayu penusnya sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda tahu bahwa tabut ini sebetulnya adalah maskot besar yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita hari ini sudah tidak bisa pakai ini lagi. Kita hari ini mengerti bahwa kemuliaan dari Tuhan Yesus. Tapi kita tahu bahwa Tuhan bicara sama orang Israel di PL untuk digenapi di PB. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar ini sudah bentuknya beda dengan yang ada di kitab suci. Kita mengerti bahwa bagaimana orang Israel bisa menang sama musuh-musuhnya. Bapak Ibu, pada hari itu Anda bisa berpikir 1500 sebelum Masehi, orang Israel sudah punya alat listrik pengantar ini sebagai maskot perang. Adalah mudah sekali untuk menang hari itu. Makanya hari ini kenapa Yahudi itu dikenal sebagai bangsa yang paling banyak mengeluarkan produk-produk yang besar sekali di muka bumi. Jawabannya adalah yaitu karena Tuhan yang menginginkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengerti tabut ini sudah hari ini tidak ada lagi. Masih ada di bawah dari Bapak Ibu kalau tahu di Yerusalem itu, di bawah itu panjang. Itu yang dari Golgota menyatu tuh di sini. Nyatu di tengah. DNA-nya hidup. DNA Tuhan Yesus yang masih ada di sana itu hidup. Dan DNA itu, Ron Bayer katakan, itu waktu dalam kromosomnya, kromosom kelaminnya dikatakan adalah 22 X dan 1 Y. DNA itu masih hidup hari itu, menurut Ron Bayer. Nah, saya mengerti bahwa kalau kita melihat hal ini, kita tahu bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup manusia. Kita tahu bahwa bentuk dari tabut ini menggambarkan bagi kita adalah perkara yang biasa. Karena kita sudah nggak pakai ini. Anda melihat ini cuma mau mengakurkan, oh ini rencana Tuhan, ini yang Tuhan tentukan atas kita. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap waktu, dalam setiap posisi, rencana Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita melihat Leyden jar bentuknya adalah seperti ini. Kita mengerti, dikasih salut semuanya supaya menghasilkan listrik statis dan ditaruh di dalam ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Di situ dikelilingi dengan banyak kain. Akibatnya gesekan kain itu di tengah kondisi yang sangat kering menghasilkan listrik statis yang sangat besar. Bagaimana caranya seorang imam masuk ke sana dan tetap hidup? Orang biasa pasti mati. Bahkan Tuhan katakan kepada Harun dan anak-anaknya,
engkau harus hati-hati melakukannya. Tepat sekali Tuhan katakan, supaya engkau tidak mati. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau Anda berkata, bagaimana caranya saya bisa mendekati Tuhan? Tuhan akan berikan seperti ini. Next, gambarin lagi. Satu gambar lagi. Oke, ini kan zaman masa itu ada zaman seperti ini, ada tabernakel, ada pintu tirai, pelita emas sebelah kiri dan meja roti sebelah kanan, ada ruang sucinya, ada pintu gerbang pelataran dan halaman. Bapak Ibu, tabut suci di sana paling atas dengan penuh tirai. Itulah listrik yang sangat besar sekali. Orang yang masuk ke sana akan sebelumnya dihadapkan pada mesbah dupa. Untuk apa mesbah dupa itu? Bapak Ibu, hari ini kita selesai di sini. Minggu depan kita bahas bagaimana seorang imam masuk dengan tidak mati. Apa yang menjadi hal yang penting untuk diambil hari ini? Tuhan selalu membuat hal yang spektakuler bagi manusia dengan bungkusan yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu hari-hari ini Anda berpikir, ini hal yang biasa, ini hal yang bisa dijelaskan. Hati-hati, Anda harus berdoa. Karena mungkin Tuhan memberikan hal yang spektakuler itu tanpa Anda ketahui. Saudara Tuhan, temuan ini masih banyak produknya nih. Produk ini. Saya mengambil satu persatu, karena saya melihat ada rencana besar Tuhan atas setiap produk atau konsep yang Tuhan berikan sama hidup manusia. Nomor satu, ternyata Tuhan ingin membuktikan bahwa dialah api yang menghanguskan. Nadab dan Abihu mati. Anda tahu hari itu Uza mati. Dia memegang tabut ini karena tidak tahu bahwa itu adalah api. Tetapi orang yang percaya sama Tuhan akan mengerti betapa Tuhan itu dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mengerti ini, saya lanjutkan ini di minggu depan. Tuhan mengatakan, semua benda yang ada di firman Tuhan, semua benda, Tuhan punya maksud. Semua nama di Alkitab, nama gunung, nama lembah, nama sungai, nama laut, nama desa, nama kota, nama orang, semua ada artinya. Firman Tuhan jauh di atas kita, dan firman Tuhan memberikan kau hidup. Kita berdoa.